sabawa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Panggarangan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA 2 Panggarangan, yang saya hormati Sayyidina Al-Mukarram Pondok Pesantren Hidayat Nusibian, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana serta teman-teman yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman maupun Islam, sehat rohani dan jasmani, sehingga kita dapat kumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua tahlil, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan ketua pelaksana, yang kelima penampilan grup qasidah, yang keenam sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, ketujuh pentas seni dari kelas 10, yang kedelapan pidato, yang kesembilan pentas seni dari kelas 11, yang ke-10 pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ke-11 yaitu acara inti, dan yang terakhir penutupan yang akan dibawakan oleh saudari Rita Wirianti. Kepada saudari Rita Wirianti kami persilakan. Lori. Katanya nggak ngasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu sambutan ketua pelaksana untuk saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati para MC pembawa acara, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berdiri dan berbicara di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta Tata Usaha SMA Negeri 2 Pangkalan. Yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram, guru kita semua. Dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman siswa dan siswi SMA Negeri 2 Pangkalan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepala sekolah, berhubung bapak kepala sekolahnya tidak hadir, jadi akan diwakilkan oleh Wakasek Kurikulum. Untuk Bapak Wakasek Kurikulum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu nikmat kepada kita semua, di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Nikmat imannya kita masih peduli dan masih mau merayakan hari kelahiran Nabi, ya. Dan nikmat sehatnya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Bapak Kiai yang saya hormati, teman-teman guru dan peserta usaha yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, dari Rohis dan OSIS yang Bapak banggakan. Bapak sangat terharu sekali dengan kegiatan kalian hari ini. Harapannya kegiatan hari ini tidak saja untuk kumpul dan makan. Kalau melihat tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak katakan membangun karakter mulia dengan meneladani akhlak Rasulullah. Nanti kalau urusan akhlak Rasulullah nanti Pak Kiai yang menyampaikan. Cuman saya berpesan di sini, mudah-mudahan nanti ketika kalian setelah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Kiai itu diimplementasikan dalam kehidupan, diresapi, ya. Bukan semata-mata kalian hanya semangat melaksanakan hal ini. Kalau pas kegiatan kalian semuanya semangat, ya. Kalau pas kegiatan semuanya semangat. Jadi atas perjuangan kalian semua, kerjasama semua, kita bisa melaksanakan ini. Hargai ini. Nanti juga akan ada banyak yang disampaikan oleh Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, ini kami adakan seadanya Pak Kiai. Karena sekolah itu bukan dirlaba, bukan warlaba, bukan usaha. Jadi dengan anggaran seadanya, alhamdulillah anak-anak Rohis dan OSIS bekerja sama bisa melaksanakan memperingati Maulid Nabi. Oh iya benar, lupa saya. Bapak Kepala yang seyogianya hari ini akan hadir. Tadi pagi WA ke saya bahwa dia ada kegiatan IHT atau workshop di SMA Banjarsari. Mohon maaf sekali. Yang seyogianya dia akan hadir. Terus terang kegiatan ini sebetulnya PKI
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara selanjutnya, yaitu pidato yang akan dibawakan oleh saudari Tita Siti Nuraini. Kepada saudari Tita Siti Nuraini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم المعتبر بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم قوله كنت شفيعا له يوم القيامة. طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. Al-Hadis. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN 2 Panggarangan, yang saya hormati Ibu beserta Ibu Bapak Guru beserta staf tata usaha, yang saya hormati Saiful Ayu para guru kita semua, yang saya hormati MC, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam, mari kita curah limpahkan kepada kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seiring berjalannya waktu, kita sudah tiba di hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya tidak akan membahas tentang Maulid Nabi, tapi akan membahas tentang pendidikan. Sekolah adalah tempat pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang, sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Selama manusianya cerdas, ia mempunyai kebajikan dan kebijakan dalam dirinya. Maka dari itu kita harus mau menjadi manusia yang cerdas, orang yang berilmu, karena orang yang berilmu bisa dihormati dan mengangkat derajat kita sendiri dan orang tua. Kita sadari bahwa bangsa ini bangsa yang tertinggal dari beberapa hal dibandingkan dengan bangsa lain. Maka dari itu mari kita bersekolah, mari kita berpendidikan untuk memajukan bangsa ini. Indonesia adalah bangsa yang kaya yang memiliki banyak sekali kekayaan. Tapi mengapa Indonesia memiliki banyak hutang ke luar negeri? Karena kita yang kurang dalam hal pendidikan. Jadi kesimpulannya, mari kita bersekolah, mari kita bersekolah untuk menjadi manusia yang berpendidikan, untuk membawa perubahan. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudari Rumiana. Kepada saudari Rumiana, saya persilakan. Sawernak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqu rabbakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya pada acara yang kita nantikan, yaitu acara inti tausiah dari Guru Besar Pondok Pesantren Hidayatul Sibyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uridu an usallima bisaniyati bisalam. Anak muda ulah mengikuti orang tua tina segi eletoina. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali dah. Orang bahasa Sunda baiknya, tapi bahasa Indonesia ini seorang tukang teh. Lain foto bisa, ya terbiasa. Ya, seorang kagok teh ke belakang ke tukang gitu. Mudah-mudahan biasa dimengerti gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu hida ila hudahu yaumil waqi'ah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa bidzalik maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Al-makna wallahu a'lam bi muradih bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan hubbuka iyyahu daqalal jannah. Wa qala Syekh Jalaluddin Suyuti
ma min baitin aw masjidin aw mahallatin uri'a bihi nabiyyu sallallahu bihi maulidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila baitin aw masjidin aw mahallatin wa sholatil malaikah wa iyyahum wa rahmatu biridwan wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbi zidna ilman nafi'an amin rabbi zidna ilman nafi'an ya Allah rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman Allahumma izzubi SMA 2 Pangkarangan birahmatika ya arhamar rahimin lamun penyahakan izu eko abi bae kan bae apa guru ke dong nama apa ya lain kalau aku goreng lain maksudna mah muga Gusti ngajungjung tinggikeun ngagungkeun ieu SMA 2 Pangkarangan kan ieu maksudnya hadratan mukarramin para bapak sekolah yang mewakili bapak dan ibu guru ya hapunten anu kusim abdi teu tiasa disebut namina oge pangkatna kahiji kudu terang kaduana takdiman ya mudah-mudahan teu ngirangi rasa hormat sareng takdim sim abdi mudah-mudahan urang doakeun sadayana syekhuna urang guru-guru urang sadaya anu parantos nyurahkeun ilmuna ka urang sadayana sing dipasihan umur anu panjang tur barokah amin amin milik rezeki anu halal tur barokah oge sing istiqomahkeun dina kehidupanana amin ya rabbal oge anu musim abdi dihormati sebagai MC bukan apa ya MC artinya master of ceremony gitu Abi Mamangike sebagai moderator oke mukhasimul awqat pembagi waktu nukusim abdi dihormati kala yang ditaati oke para siswa siswi anak-anak SMA 2 Pangkarangan berikut bapak dan ibu guru anu alhamdulillah sangat antusias nah acara raraga mieling karena dilahirkan anak Kanjeng Nabi anu musim abdi dihormati mudah-mudahan urang sadayana kumpul di tempat anu kalintang mulia mungguh Allah dina dinten Jumat anu kasebut Sayyidul Ayyam gustina poe mudah-mudahan urang dicetak ditulis ku malaikat kumpul di dia bahwa ciri bukti urang mieling karena dilahirkan anak Kanjeng Rasul mudah-mudahan urang dipasihan syafatul uzma amin ya rabbal amin urang doa heula nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan wasilah ieu sakolahan ngayakeun maulid Nabi ngararaga mami eling kana dilahirkeun anak Kanjeng Nabi mudah-mudahan ieu sakola baik guruna maupun muridna sing dipasihan kasehatan kasalamatan sadrasna mudah-mudahan guruna sipasihan kasobaran oke murid-muridna siswa-siswina sing kenging predikat ilmu anu manfaat dunia rauh akhirat amin ya rabbal alamin oke sadayana sim abdi ngalajenkeun ala kadar kanu dicaroskeun ku sim abdi langkung dipayun nyuhunkeun diapunten amartina sami abdi oge manusia biasa anu terlepas tina kekuatan katerangan al insanu mahalul qata'i wan nisyan wayana itu mungkin cariosan sim abdi kupingkeun rekepkeun ya pilih keur anam nu salahna itu buang jauh-jauh semata-mata itu keluar tina kabodohan sim abdi keur aya dina leresna mungkin itu semata hidayah di Allah Subhanahu wa taala wayana itu nyuhunkeun pidoana pamudah-mudahan kinala kadar pengaosan pamudah-mudahan sim abdi ulah keluar tina rel-rel hukum agama sareng dari agama amin ya Allah ya rabbal alamin untayan puji mari kita curahkan kehadirat ilahi Rabbi sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oke tidak kada sadaya keluargina para sahabatna tabiin tabiatna
Oke, kau pengikutna dari awal sampai akhir dugi ka urang sadayana. Wasilah urang ngumpul dia tempat anu kalintang mulia Allah. Mudah-mudahan urang dijadikan umat pilihan. Mudah-mudahan urang dijadikan dicintai ku Kangjeng Rasul. Jeung mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Amin ya rabbal alamin. Kumaha da cek anak muda mah beda bahasa lah. Identik dengan tema ya, masalah tema hoyong naros ya ke anak-anak ya, tema naon di dieu teh kayak maulid nabi. Tema naon lamun cek orang itu tema visi misinya tujuannya apa gagahnya. Visi-visi anak-anak ini apa memperingati maulid Nabi? Tidak aku enak SDG dan hiji. Visi-misinya coba baca. Membangun karakter. Semoga kita bisa mengikuti akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita melangkah lebih lanjut, mari kita baca salam dulu pada junjungan kita sesuai dengan tema memperingati maulid Nabi. Sallallahu salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin awsalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah hadi rasulillah wa kulli billah bi ahlil Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin jamaah pengawasan sadaya malah ceramah-ceramah di luar. Membangun karakter mulia dengan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buktikan, berarti meneladani, berusaha mengikuti. Tujuannya apa? Cinta sama Nabi, cinta. Sayang sama Nabi, tahu enggak? Nah, berarti cintanya cinta apa? Persis ya, doang dina HP tekadeun rupana. Tapi alhamdulillah walaupun kita tidak tahu bagaimana wajah Rasulullah, kita tidak tahu bagaimana poster tubuh Rasulullah, tapi alhamdulillah kita masih sayang, masih cinta. Melebihi apa cintanya sama baginda? Melebihi apa? Melebihi sama kekasih enggak? Ibu guru melebihi sama suami enggak? Bapak gurunya melebihi sama istri enggak? Kata bapak guru kita yang nunduk tuh, melebihi sama istri enggak? Melebihi
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mari kita buktikan, jangan sampai cinta kita itu cuma di bibir saja. Berarti jangan cinta jangan cinta palsu. Coba palsu apa kagak sekarang? Tadi saya mengikuti tadi teh dina syairan, dina senandung tadi, kau bagaikan pelita hatiku, kau adalah idamanku. Tadi benar? Nah, kau segalanya bagiku, berarti ke aya deui. Nah, kau adalah idolaku. Suka baca sholawat? Suka? Berapa kali satu hari satu malam? Nah, mana cintanya? Buktikan. Ini maulid Nabi, kita mengikuti akhlak jezak, akhlakul karimah kanjeng Nabi. Kalau kita sayang sama Nabi, kalau kita cinta sama Nabi, mari kita buktikan jangan cinta kita palsu. Nanti kalau cinta kita palsu bagaikan bertepuk sebelah. Ada suaranya enggak? Nah, kalau kita cinta sama Nabi, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Siapa orang yang cinta pada satu perkara tidak akan lupa sama itu perkara. Kita mau makan ingat nggak sama Nabi? Enggak kan? Waktu senang ingat nggak sama Nabi? Enggak. Waktu susah baru ingat. Itu berarti masih palsu. Ya. Terus tadi kaulah bagaikan idolaku. Jadi cinta orang ke kanjeng Nabi masih kena palsu. Salerosna masih kena palsu. Mana orang lamun cinta orang anu hakiki, cinta orang anu sesungguhnya ke kanjeng Nabi, ikutilah segala perintah Rasulullah, jauhilah segala larangannya. Soalnya anu diperintahkan, diinstruksikan ke Rasulullah itu semata-mata perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiullah wa atiur Rasul. Mari kita mengikuti, mari kita nurut karena perintah Allah dan Rasulullah. Kalau cinta sesungguhnya sama Nabi diterangkan dalam perjanji, anta ikshiru wa anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta ikshiru wa qadi anta misbahu suri. Ya, dilakukan rada kali omsati. Ya, bisa. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qadi anta misbahu suduri. Siapa yang hafal artinya? Hah? Siapa yang hafal artinya nanti dikasih bonus. Nah, kasih bonus saya punya bonus siapa yang punya artinya saya jangan dilihat sepelenya. Siapa yang hafal artinya? Nah, buktikan cinta palsu atau enggak. Nah, tadi mengingat senandung tadi, jadi cinta orang ke kanjeng Nabi, anta syamsun anta badrun, kau bagaikan matahari. Anta badrun, wahai Rasulullah, kau bagaikan bulan purnama. Anta iksir wa qoli, kau bagaikan kayu iksir yang semerbak harum wangi. Anta misbah suduri, kau bagaikan pelita hatiku. Bener tak? Cinta nada tangkaninya tak? Masya Allah, berarti masih palsu. Jadi 20.000 masih lagi di kantong. Insyaallah kalau tidak lupa nanti ada kuis. Nah, simak baik-baik. Kuis yang benar makan pertama.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hazakumullah. Membangun karakter mulia dengan meneladani akhlak Rasulullah sebagaimana dalam Al-Qur'an itu sebagian dari arti laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah diutus ke muka bumi ini hanya untuk menjadikan suri tauladan yang baik bagi kita. Baik waktu masa-masa kecil, masa-masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa-masa tua, itu semuanya perlu diikuti sama kita semampunya. Ingat anak-anak, bahwa yang memasukkan kita ke surga itu bukan sholat, soalnya sholat itu suatu wajib. No. Yes. Sebenarnya meta bahasa Inggris Pak Abi ke ngajak termeser kamus supaya Inggris itu bisa macet. Ya. Atuh ningali mobil liwat cekeh colet di SM. Kumaha dibacana? Kol besel Pak. Colet di SM mobil. Ningali deui muncrek. Baca cepat tur engkel aku perjauhan. Matakannya serius bahasa Inggris. Itu sudah bahasa orang Sunda baik bahasa orang kaum baik. Ya, uncrek. Atau dalam dia urang mah kita goreng air mani encer. Air mani encer. Padahal tak goreng. Tapi lamun dihijikeun bahasa Inggris, air naon? Air udara, mani naon? Duit en dan cer porsi. Gitu kan? Sunda mah air mani encer atau kimpelan gitu. Kalau cek bahasa Inggris mah bagus ya, mana mandi kok. Kayak isin anak sakola unggul, habi keluaran SD atau mulai anak. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris tapi enak belum pakai kolom. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, jadi kita mengikuti jejak petualang kehidupan masa-masa remaja, masa-masa Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul umat pilihan, katakan punya gelar Afdalul Makhluqat, Afdalul Mawjudat, pangutamana makhluk anu diciptakan ku Allah, nya pangutamana makhluk yang anu ibadat. Bahkan Rasul itu ngajadikeun pemimpin semua, pemimpin para anbiya, para warasatul anbiya, para mursalin, pemimpin seluruh jagat manusia pada ieu. Wayana itu alhamdulillah urang ieu ditakdirkeun ku Allah jadi umat akhir zaman. Tapi jangan khawatir, walaupun kita umat terakhir, tidak ada lagi umat sesudah umat Nabi Muhammad. Jangan khawatir, kita nanti di alam mahsyar ditimbang amal kita pangheula. Terus masuk ke jembatan Shiratal Mustaqim urang pangheula. Kana neraka oge urang pangheula. Siap? Henteu kumaha ya? Ya. Lamun teu siap berarti hayang kumaha? Yang pamaderian. Lamun kana neraka pangpaderian berarti kana surgana pangpaderian. Mending ke neraka pangheula urang wajah kana taneuh. Kana neraka moal kudu panas. Lamun aya takdir Allah. Contoh kita punya sejarah, punya kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Waktu zaman raja Nabi Ibrahim zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ada seorang raja yang mengaku pangeran, itulah Raja Namrus.
Ya, Raja Namrud itu terus diajak ku Kangjeng Nabi Ibrahim tadi gancang ringkas cerita ulah kore sangkan tereh ya Nabi Ibrahim eta dibakar ku eta Raja Namrud. Terus Nabi Ibrahim dijadikan peor kepeor. Asup menang saminggu eta dinadurkan seuneu baru pada tinggal ruhakna majeuna ruhak eta si Namrud diuk dina kursi ujungul Nabi Ibrahim dina tumpukan ruhak eta Namrud ngajengkan dina kursina misi mona kunaon kursi beunjeun mas ya itu takdir Allah ulah mabadingnya tubuhna kulitna rambutna janggotna satu lambar pun tidak tersentuh oleh api. Alhamdulillah itu atas perintah Allah karena Nabi Ibrahim makhluk Allah, api juga makhluk Allah. Kita semua wa naru hakun wal jannatu hakun. Kita masuk surga hak karena kita suka beribadah walaupun malas. Wa naru hakun kita masuk neraka hak karena kita hidup sehari semalam banyak maksiat daripada oleh karena itu semoga dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kita memperingati Maulid baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat anak muda, waktu perjalanan Kangjeng Rasul masa-masa muda kita jangan ceritakan masa anak-anak, masa di kandungan soalnya enggak bakalan beres. Nah, Nabi masa usia 63 tahun ditambah waktu ngidam ibunya terus lahir 9 bulan berarti 63 tahun tambah 9 bulan tambah masa-masa hidupnya, jadi kebakaran beres sekarang hari Jumat. Masa kanak-kanak Rasulullah selalu dipuji, masa remaja selalu dipuji. Nah, sampai Sayyidina Ali mengomentarkan satu bahasa, mengomentarkan satu hadis, al-ilmu yahrusuka wal malu tuhrusuka. Ilmu bisa menjaga kita, ilmu bisa memodifikasi diri kita, sedangkan harta yang harus kita jaga. Makanya anak-anak manfaatkan masa muda. Ingetanin komsal qobla komsin, diantaranya sababaka qobla hidomika. Manfaatkan masa muda Anda semua sebelum datang masa tua ya. Jangan terlena sebaliknya, jangan terlena, jangan asik-asikan. Ingat kita bahan tua ya. Kita ini bakal menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Seandainya kita hancur sekarang, toh bagaimana ke depannya kehidupan kita? Sebab subhanahu rijal yaumal ghad, pemuda pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita sekarang masih acak-acakan berantakan, tunggu ke depannya. Tapi kita berusaha mengatakan anak-anak yuk manfaatkan sekolah ayahnya, lengkapilah ilmu dunia dengan ilmu bahan akhirat. Soalnya kalau ilmu dunia kita tidak akan hidup selamanya. Ilmu akhirat selalu mengejar ilmu akhirat, ilmu agama. Takut kita ditipu oleh orang luar. Matematika perlu hafal, bahasa Indonesia juga perlu hafal, sejarah perlu hafal. Terus buat kita pulang ke rahmatullah harus bisa, harus diimbangkan itu dua jalur ilmu, baik ilmu agama dan ilmu negara. Makanya di sini sekolahnya biasanya pulangnya jam 3. Nah, misalkan dia bisiker ada usim halado kayak cair kayak nanti sirek sholat doa mangga terbuka kalinya itu baik bangetna maupun awewena silakan. Ulah sampaikan kaki anak-anak waktu doa istirahat kalah nongkrong. Eta diberi istirahat kudu jadi guru, seolah-olah dia guru melepaskan kewajiban yang mangkat ke kurang ibadah kanggo Allah Subhanahu wa taala. Soalnya itu di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi diutus ke muka bumi di antaranya memperkuat kewajiban yang diinstruksikan oleh Allah, diimbang sama Rasulullah, diutarakan kepada kita supaya diikuti. Tapi jangan sampai, jangan harap bahwa sholat itu bisa memasukkan kita ke surga. Tidak akan, soalnya sholat itu satu kewajiban. Tapi Nabi berkata, hubbuka iyyahu dakhalal jannah. Kata Nabi, kecintaan Anda semua pada saya yang akan memasukkan Anda ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Soalnya di pintu surga yang 8 itu semuanya tertera, tercatat ismu Muhammad. Semuanya ada nama Muhammad. Kesimpulannya surga itu sama Allah, dikasih sama Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau nanya, ketepatan lahir Rasulullah itu tanggal berapa? Anak-anak 12 Rabiul Awal, jatuh pada bulan itu bulan Masehinya tanggal 21 apa 27 April. Apa? Untuk apa satu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada tahun itu ya, pada tahun itu bisa juga disebut tahun gajah. Siapa yang hafal sejarah tahun gajah? Tahun gajah, awas anak-anak. Sekarang kemarin yang gempar di Indonesia, mungkin ke luar negeri ya. Sebetulnya tadinya para kiai, para dai enjoy baik. Kenyataan barang diseleksi itu Panji Gumilang, Panji Tengkorak. Nah, Panji Tengkorak itu Panji Gumilangnya, Panji Gumilang itu secara tidak langsung mengikuti perjalanan tahun gajah. Mendingan anu bener, nah ieu keur goreng. Contoh kemarin mungkin anak-anak melihat ya, bahwa diinstruksikan itu Panji Gumilang membuat satu bangunan gereja dan punya cita-cita pengen membentuk membangun Ka'bah. Tujuannya supaya pusat sentral muka haji itu masuk ke Al-Zaitun ya. Tujuannya itu, visi misinya itu tidak jauh dengan waktu tahun gajah. Katakan anak-anak mendingan masih di sini. Ntar kalau keluar mau sekolah ya, mau kuliah, jangan sampai jadi intip-intip gelap tempatnya. Soalnya seueur ayeuna pesantrennya orang kafir anu berkedokan Islam ya, mantakan si kade teu sakur-sakur pesantren entah, teu sakur-sakur pesantren bagus. Contoh orang buktikan waktu sebelum 50 hari lahirnya Rasulullah, maka disebut tahun gajah. Ada pasukan gajah di negara Yaman. Dari negara Yaman, pemerintahan negara Persia, ada seorang gubernur, itulah Raja Abrohah al-Asham, pengen membentuk di negara pusat kota Yaman, membentuk gereja dan membuat Ka'bah. Tujuannya sedunia ini yang mau ibadah pusat sentral Yahudi dan Nasrani itu ke kuil Islam. Jadi mungkin lamun sampai ke Ka'bah hancur kurang munggah haji eta ka Yaman ya. Ka Yaman terus ngabentuk Ka'bah di negara Yaman. Tah sejarah Panji Gumilang ngagaduan cita-cita pengen membentuk Ka'bah. Naon bedana jeung perjalanan sebelum lahirna Nabi, itulah zaman jahiliyah, yaitu Raja Abrohah al-Asham. Nauzubillahi min dzalik. Kayak itu sih kade anak-anaknya.
ayeuna tos seueur orang-orang kafir anu katalar Quran. Orang kafir anu hafal kitab-kitab kuning geus. Orang kafir anu gagah dina debat segi Islam. Tujuanna kanggo naon? Kanggo ngadebat orang Islam. Kanggo ngadebat, kanggo mempercundang urang, kanggo ngisin-ngisin urang. Ku aya kitu amanat ya ka anak-anak. Nu tos sepuh mereka mana langkah nasib ya. Iwal di anak-anak mau bangun diri pribadi, ya orang padugan akhlak urang, tauhid urang, keimanan urang, ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala minimal urang ngalaksanakeun salat 5 waktu. Suka sholat suka? Alhamdulillah. Satu hari satu malam kewajiban berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? Berapa kali salam? Berapa kali salam? Berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Jadi itu. Jamaah pengawasan sadayana orang hiburan seperti dia hiburan Rasulullah ya Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, tepatnya sebelum subuh. Sebelum subuh terus santosna Rasulullah lahir, maka Abdul Muthalib mengumpulkan ibu-ibu orang Mekah, tujuannya supaya menyusui Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, siapakah ibu inang atau nabi ibu susu Rasulullah? Ya, ini hiburan zaman dahulu. Raja Malik bin Ja'far mengayahkan Saifar. Ayo, ya, yang bisa maju. Anak-anak, ibu dan bapak gurunya jangan dilihat bonusnya. Ya, jangan dilihat bonusnya. Coba, ya. Alimatus Syariah. Makasih. Maju. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, ada satu lagi. Ini pahala ganjaran yang luar biasa. Keistimewaan maulidan itu mual kudu leungit ganjaran sanajan omongkeun, mual kudu leungit sanajan hayang ka keistimewaan maulidan. Itu diantaranya soalnya ada tiga pahala ganjaran yang tidak akan hilang walaupun diomong-omong orang sadayana. Ayat itu hiji pahala ganjaran ibu kanu jadi anak. Mantakan singkade anak-anak ulang ngalunjak ulang ngalawan kanu jadi orang. Ala ridallahu biridul walidain wa sukhtillah bi sukhtil walidain. Keriduan Allah tergantung kepada keriduan kedua orang. Kebencian Allah tergantung kepada kebencian kedua orang tua. Mantakan sampai Rasulullah berkata al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki. Coba lihat di telapak kakinya ada surga enggak? Nah, itu. Kok tujuannya sampai kerja berarti surga rendah? Bukan surganya yang rendah, berarti ku saking tingginya martabat seorang ibu. Hiji, nu kadua anak anu soleh atau solehah yang ulah yang suka mendoakan kedua orang tua. Mari kita membangun akhlakul karimah. Orang kita dari mengikuti
mengikuti perjalanan Rasulullah. Semoga kita semua di sini dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, yang istimewa itu ganjaran mauludan. Walaupun orang hayang ke alam, hayang ke pajak saja bina berkorban, yaitu orang dicari mual kudulungin, mual kudulutur, mantakan batu mahbur, lomba-lomba ngayakeun mauludan. Alhamdulillah di sekolah dia orang ngayakeun mauludan. Soalna kama qala Syekh Jalaluddin Asyuyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin, teu aya tempat anu dipake pembacaan maulid Nabi, mensiarkan maulid Nabi, merayakan maulid Nabi, baik di rumah maupun di masjid maupun di bangunan maupun di halaman-halaman, terkecuali Allah merahmati dan para malaikat membacakan sholawat untuk kita dan memintakan hampura untuk kita yang merayakan mauludan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hazakumullah. Mari kita bersolawat dulu. Semoga sholawat kita diterima oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat naunnya sholawat ceuleuh nek lumana ge mangga bae ya. Mangga sholawat mangga nek sholawat dari asrek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mangga nek sholatullah mangga ya. Mangga lumana-mana bae kudu yang penting diniatan dina hate urang nyaeta ngagungkeun dilahirkeun anak Kanjeng Nabi. Sholawat nabi ya. Sholawat nabi. Kan senandung kata apa? Beda sareng urang, mana bedana Rasulullah lahir ke alam dunia ye, ka dunia anu pana anu rusak benten sareng urang. Urang lahir ke alam dunia dalam keadaan panon tertutup. Panon tertutup lahir ke dunia urang cuma tiasa cerik. Tapi Rasulullah lahir ke alam dunia sanes nangis waya, tapi membacakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibudrataw wasila. Waktu lahir, seandainya ada jabang bayi waktu lahir maca ayat itu, iparaji daekeun kabur. Atuh, jeung seandainya kita ingat waktu dilahirkan sama ibu kita, tidak terbayang ibu kita malunya sama kita. Kade, coba lamun mararane lahir ke alam dunia ingat ku memuntayang kana eta. Ditakdirkeun ku Allah urang ieu henteu seandainya lamun urang ingat geus boga akal goriji sareng akal hayu dipanca ibratos main waktu di jero perut urang jadi itu teh kaluar singkat kelan di jero. Soalna di dunia mah perlu makan, perlu minum, jeung sajabina perlu usaha, perlu ngaji. Di jero perut mantep. Teu aya gituan, teu kudu ngaji, teu kudu barang dahar, nya teu kudu naon-naon, teu kudu saking sayangnya ibu kita sama kita. Makanya anak-anak ulah ngalunjak, ulah ngalawat, ulah jadi orang tua itu hamil katanya ribu. Ya, katanya, soalnya saya nggak pernah hamil. Kalau nggak percaya sama ibu-ibu guru. Ya.
yang hamil di belakang kan? Nggak ada. Nggak ada. Yang hamil selalu di depan. Anaknya selalu di depan. Nggak ada yang hamil di punggung, nggak ada. Itu saking sayangnya sama anak, dan udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman sapangaosan sadayana saterasna Rasulullah waktu dilahirkan itu zaman patroh, zaman putus peradaban, zaman putus Islam, disebut zaman patroh, dan juga bisa disebut zaman jahiliyah. Ternyata sekarang juga nggak kalah sadisnya sama waktu itu. Zaman dulu punya anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Yang nggak punya anak melahirkan perempuan itu hinanya luar biasa, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Coba zaman sekarang belum lahir di dalam perut udah aborsi. Apa enggak jahiliyah? Apa enggak lebih jahiliyah daripada dulu? Makanya sudah ada anak-anak singkah adiknya, jaga keimanan sareng ketakwaan. Kita harus takut sama Allah bahwa orang di dunia ini cuma sementara, cuma relatif singkat. Contohnya kasus logika, ya, anak-anak dari sini kelahiran Pamantan Gedong merantau ke Jakarta, walaupun 5 tahun 6 tahun suatu saat bakal pulang ke kampung halaman kita. Diciptakan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, dari unsur tanah. Kita diciptakan oleh Allah dari caimani diciptakan oleh Allah dari sari pati makanan. Positifnya sari makanan itu berasal dari sumber tanah. Kesimpulannya kita juga diciptakan oleh Allah dari tanah. Makanya kita dari tanah, hidup di atas tanah. Suatu saat kita bakal masuk ke dalam tanah. Berarti kita cuma relatif singkat. Punya mobil gak bakalan dibawa, punya istri cantik gak bakalan, apalagi punya kekasih gak bakalan ya. Yang dibawa sama kita, bekal buat kita di alam kubur, di alam mahsyar, di alam mizan, di alam bako, itulah alam surga dan alam neraka. Tergantung amal kita yang relatif singkat itu waktu di alam dunia. Nah, maka perbanyak sholawat, perbanyak ibadah. Sholat jangan ditinggalkan, soalnya itu kewajiban. Ngaji jangan ditinggalkan, tolong ilmu, nuntut ilmu jangan ditinggalkan, soalnya itu kewajiban. Adapun bisa dan tidaknya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Soalnya yang mentakdirkan pintar dan bodoh itu adalah Allah. Kata Allah, "Fa'idza azamta falyatawakkal 'ala Allah." Di dalam Al-Qur'an. Kita cuma diwajibkan berusaha. Adapun bisa dan tidaknya falyatawakkal 'ala Allah. Kita berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah belajar semaksimal mungkin, contohnya belajar ngaji, belajar sholat sampai mati kita nggak bisa. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim baik, ghairil maghdubi buramil baik. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalkan diomekeun teraikeun engkawe itu dihampura ku Allah, soalna ada bodoh dihampura jeung bodoh teu dihampura. Walaupun otak kita jenius, walaupun otak kita pintar, tapi kita tidak mau belajar, tidak mau berguru, kenyataan salah itu tidak ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kita belajar sesungguh-sungguhnya, baik bidang ilmu apapun juga, kenyataan kita masih tidak bisa, itu ada kemurahan. Soalnya di alam kubur nanti kita kembalikan sama malaikat. Man rabbuka, kata malaikat. Itu bukan bibir kita yang bicara, itu amal kita. Ya. Dijawab ke orang, ku amal orang, cek malaikat goreng. Ya. Pan ke dijawab ku amal orang, ai nyiptakeun bagus digoreng saha eleh malaikat. Eleh malaikat soalna malaikat mah cuma persis asisten, moal mingkol moal kali jujur malaikat. Nah, itu asisten di dunia. Ya, tidak ada itu pekong
masuk ke kantong diberikan satu malaikat manual ya, malaikat manual soal lagi ya anak-anak sokuman di surat Yasin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dina poe kiamah nanti aku bicara sanes biwir urang al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat mulut kita akan dikunci mati. Yang bicara waktu kan limuna aidihim, tangan kita yang bicara. Di dunia suka sedekah enggak, suka kebaikan enggak, itu suka malas-malasan enggak. Ke tangan ulang anu nyarios. Saha itu ditakdirkeun ku Allah urang ieu tadi. Seandainya lamun urang ingat geus boga akal goriji sareng akal hayuli panca indra tos main waktu di jero perut urang jadi itu teh keluar singkat kelar di jero. Soalnya di dunia mah perlu makan, perlu minum, jeung sajabina perlu usaha, perlu ngaji. Di jero perut mantep. Teu aya gituan teh kudu ngaji, teh kudu barang dahar, nya teh kudu naon-naon, teh kudu saking sayangnya ibu kita sama kita. Makanya anak-anak ulah ngalunjak, ulah ngalawan udah jadi orang tua itu hamil katanya ribu. Ya, katanya, soalnya saya nggak pernah hamil. Kalau nggak percaya sama ibu-ibu guru. Ya. Tapi walaupun ribu saking sayangnya sama anak, saya nggak pernah mendengar yang hamil di kebelakangan, nggak ada. Nggak ada. Yang hamil selalu di depan, anaknya selalu di depan. Nggak ada yang hamil di punggung, nggak ada. Itu saking sayangnya sama anak dan udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman sapangaosan sadayana saterasna Rasulullah waktu dilahirkan itu zaman patroh, zaman putus peradaban, zaman putus Islam disebut zaman patroh, dan juga bisa disebut zaman jahiliyah. Ternyata sekarang juga nggak kalah sadisnya sama waktu itu. Zaman dulu punya anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Yang nggak punya anak melahirkan perempuan itu hinanya luar biasa, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Coba zaman sekarang belum lahir di dalam perut udah aborsi. Apa enggak jahiliyah? Apa enggak lebih jahiliyah daripada itu? Makanya sehingga ada anak-anak singkah adiknya jaga keimanan sareng ketakwaan. Kita harus takut sama Allah bahwa orang di dunia ini cuma sementara, cuma relatif singkat. Contohnya masuk logika, ya anak-anak dari sini kelahiran Pamantan Gedong merantau ke Jakarta. Walaupun 5 tahun, 6 tahun suatu saat bakal pulang ke kampung halaman kita. Diciptakan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, dari unsur tanah. Kita diciptakan oleh Allah dari caimani diciptakan oleh Allah dari sari pati makanan. Positifnya sari makanan itu berasal dari sumber tanah. Kesimpulannya kita juga diciptakan oleh Allah dari tanah. Makanya kita dari tanah, hidup di atas tanah. Suatu saat kita bakal masuk ke dalam tanah. Berarti kita cuma relatif singkat. Punya mobil gak bakalan dibawa, punya istri cantik gak bakalan, apalagi punya kekasih gak bakalan. Yang dibawa sama kita, bekal buat kita di alam kubur, di alam mahsyar, di alam mizan, di alam bako, itulah alam surga dan alam neraka. Tergantung amal kita yang relatif singkat itu waktu di alam dunia. Maka perbanyak sholawat, perbanyak ibadah. Sholat jangan ditinggalkan, soalnya itu kewajiban. Ngaji jangan ditinggalkan, tolong ilmu, nuntut ilmu jangan ditinggalkan, soalnya itu kewajiban. Adapun bisa dan tidaknya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Soalnya yang mentakdirkan pintar dan bodoh itu adalah Allah. Kata Allah, "Fa'idza azamta falyatawakkal 'ala Allah" di dalam Al-Qur'an. Kita cuma diwajibkan berusaha
Adapun bisa dan tidaknya, falyatawakal 'alallah, kita berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah belajar semaksimal mungkin, contohnya belajar ngaji, belajar sholat sampai mati kita gak bisa-bisa. Contoh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim baik, ghairil maghdubi buramil baik, misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, misalkan dia minta terlalu NKP itu dihampura ku Allah, soalnya ada bodoh dihampura jeung bodoh teu dihampura. Walaupun otak kita jenius, walaupun otak kita pintar, tapi kita tidak mau belajar, tidak mau berguru, kenyataan salah, itu tidak ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kita belajar sesungguh-sungguhnya, baik bidang ilmu apapun juga, kenyataan kita masih tidak bisa, itu ada kemurahan. Soalnya di alam kubur nanti kita kembali sama malaikat. Man rabbuka, kata malaikat. Itu bukan bibir kita yang bicara, itu amal kita. Ya. Dijawab ku orang, ku amal orang, cek malaikat goreng. Ya. Pan ke dijawab ku amal orang, aya nyiptakeun bagus digoreng saha eleh malaikat. Eleh malaikat soalnya malaikat mah cuma persis asisten, moal mingkol moal kali jujur malaikat. Nah, itu doang asisten di dunia. Ya, tidak ada itu pekong masukkan kantor dibikin seperti malaikat mamual. Ya, malaikat mamual dah. Soalnya dia anak-anak. Soalnya di surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dina poe kiamah nanti aku bicara sanes biwir urang al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat mulut kita akan dikunci mati. Yang bicara watukan limuna aidihim, tangan kita yang bicara. Di dunia suka sedekah enggak, suka kebaikan enggak, itu suka malas-malasan enggak. Ke tangan ulang anu nyarios. Saha Pak Guru sanes wa tashhadu arjuluhum, tangan kita yang berbicara disaksian dua kaki orang. Nyaksianan bima kanu yaksibun, atas segala perbuatan orang waktu hidup di alam dunia. Mantakan mau bisa ngabohong, anak-anak misalkan ditanya, tangan pernah nyen kejujuran, pernah nyen kagorengan, pernah. Eta tangan nyarios, contoh seandainya cek tangan naon kegorengan maneh, misalkannya pinjam nama di sini aya asja ya. Nah, misalkan aya hiji ngaran asja, anak murid SMA majuna keluar di sekolah dina panto pagelembur ngajak burukan lain ngajak promok baik kata goyang batur. Misalkan aku batur di Italia di ais dicapak ku manehna, misalkan ya nyabak susu batur eta tangan bakal nyarios ke Gusti dia mulai dicapakeun ya, dicapakeun ku usaha dibawakeun ku hate eta bakal nyarios eta bibir urang bisa nyarios moal. Ayeuna mumpung ngayakeun merayakan Maulidan bakal nyarios angkahonna kuburan bahwa urang ieu minta syafaat ka Kanjeng Nabi ya. Ciri bukti dina poe ieu dina poe Jumat kami ngayakeun Maulidan. Ingat sadayana moal aya nu biasa nyafaatan iwati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kitu Nabi urang saha namina? Nabi urang saha namina? Mirza Ghulam Ahmad lain, Tugimin lain. Nah, pana aya nu tos kalewat. Ya habibi ya Tugimin atau Tugimin teh kata Nabi. Kata benar. Seandainya eta Tugimin asyhadu an la ilaha illallah wa Tugimin Rasulullah. Kita nahina. Ya, soalna teu aya Nabi Tugimin asyhadu an la ilaha illallah Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah itu teu aya. Asyhadu an la ilaha illallah panji ku bilang Rasulullah teu aya. Wa khataman nabiyyin, awas anak muda, Allah ngadawu dina Al-Qur'an maka
tubuh sembada jangkung te pendek te kulitna putih sungu kemerah-merahan berarti bule lekulang. Rasulullah perbedaan dengan Nabi. Rasulullah bule, Nabi mah bulan. Rasulullah tubuhna tauhiya rukul qomah. Jadi keterangan berposter Rasulullah rukul qomah sembada jangkung te lamun Nabi tauhidul qomah jangkung loe. Awas, itu bentuk Rasulullah, bentuk positif. Nabi Yusuf ganteng luar biasa, kemahiran ke Rasulullah. Nabi Ibrahim sampai disebut Khalilullah, sabar luar biasa. Kabeh sadayana kumpul di Nabi Nabi urang. Sobarna Nabi Ayub di pasian coba pasian penyakit. Sobar kemahiran ke sobarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita wajib tahu siapa ayahnya, wajib siapa tahu ibunya. Karena itu orang ada babangan, halaman dari orang, nusa apal mudah-mudahan jadi apal, ya, anu apal mudah-mudahan ulah bohong. Coba nadokna. Nabi urang sadaya, Kanjeng Nabi anu mulya. Muhammad jenenganana Arab Quraisy nu bangsana Ramana Sayyid Abdullah ibunya Siti Aminah dilahirkan di Mekah wengi Senin tahun papar daya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan. Itu Nabi luar biasa. Rasulullah dihadir, Rasulullah sama dengan kita punya tubuh. Rasulullah manusia, Rasulullah dicibit sarwa doang kurang nyeri. Rasulullah punya rasa malu, Rasulullah punya rasa sakit. Tapi Rasulullah diangkat ke Allah sebagai Abdulul makhluk, kok pangutama nama makhluk. Kuaya itu kuis terakhir, siapakah terlalu gampangnya, nggak gampang. Ayah kita mencuri apa ya? Siapakah paman Rasulullah yang mati waktu perang? Bonusnya 20.000. Simpel gini, waktu Rasulullah sebelum diangkat Mi'raj, Rasulullah tertiduran di samping Ka'bah dan dihabib oleh dua pemuda. Siapakah di antara yang satu itu paman Rasulullah? Jawabannya itu. Nah, ayo jangan malu-malu dari sini di mana tadi. Ini bukan anak-anak sama ibu gurunya, bapak guru maka. Nah, waktu 1, 2, 3, 4. Hah? Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Pangkat apa? Siapakah dia? Siapakah beliau? Sebagai apa sama Nabi? Hah? Paman Rasulullah. Itulah Sayyidina Hamzah yang mati waktu perang lillahi kalimatillah, membela agama Allah. Tepuk tangan buat dia. Alhamdulillah. Terus
baiknya. Itu. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, ba'dakumullah, intisari daripada pengawasan, definisi daripada pengawasan, kesimpulan dari pengajian ulang sadayana. Tujuan anak-anak dan ibu bapak guru merayakan Maulid Nabi semata-mata kita ingin mendapat syafaat Rasulullah. Sekarang juga bulan di mana-mana, jangankan di masjid, di musola, di pesantren, ya, di sekolah pun di mana sekarang sudah banyak merayakan. Yaitu masih bisa walaupun susah payah, tapi masih bisa. Yang lebih sulit mengikuti jejak Rasulullah. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit mengikuti perjalanan Rasulullah dan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amanat terakhir, anak-anak singkah dina sholat. Nah, ida sholat amalu wa ida basadat sahih amal. Di manakala baik dari sholat bagus, sholat maka baguslah semua amal. Di manakala goreng sholat maka goreng semua amal. Ini anak-anak SMA sudah balik, ya, sudah balik minimal zaman dulu 15 tahun, sekarang zaman 13 tahun udah hafal TikTok. Nah, udah hafal WhatsApp, udah hafal WA, sedangkan di WhatsApp WA tambah Google, ini abah Google, ulah mau paling ngaji jujur aja dirinya. Dan singkade anak-anak, nah singkade disaring soalnya itu manfaatnya ayah madaratnya lebih besar, melebihi gede. Awas ulah benang di lobby orang Yahudi, nya ikutilah bisi ayah perjalanan di HP ningali, wah dia cara perjalanan agama mah enteng mah itu singkade. Soalnya ayeuna geus loba anu teu manang teu make geus ngilang-ngilangkeun hadis Nabi, itulah yang paling menonjol sekarang Syiah. Agama Syiah yang paling memberontak sama ini. Kita merayakan Maulid ini kata dia kita musyrik, kita kafir. Ahli sunnah wal jamaah disebutnya kafir zindik, naudzubillah min dari kita ini Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita perlu sholat, perlu ngaji. Sholat diawali dengan usolli. Luar daripada ahli sunnah wal jamaah tidak memakai usolli. Walaupun itu sunnah kita baca sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Diakhiri dengan ulul salam kata Nabi SAW. Cuma perbedaan kalau sholat akhirnya assalamualaikum. Kalau kita nyolatan mayit ini anak-anak pemuda pakai sunnah, pakai warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Akhirnya sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sholat mah. Yang wajibnya kabulah katu assalamualaikum warahmatullahi. Keca balik deh lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tidak boleh assalamu. Baca salamnya assalamualaikum. Karena tasdillah warahmatullahi. Kembali deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu perbedaannya. Jadi dengan sholat diawali dengan sunnah itu usolli yang wajibnya niat, diakhiri dengan salam. Perbedaan dengan ceramah, kalau ceramah diawali dengan salam, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh saudara Badrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami berjalan Allah sallallahu alaihi wasallam fil awal wal akhir wa barik wa sallim alaihi wa sallam wa sallam wa sallam ajmain. Amin.
Terima kasih kepada saudara Abad yang telah memandu kita untuk pembacaan doanya. Semoga kita semua selalu sehat dan selamat, mau baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, kami sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau perilaku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai acara, ayo budak ngalacau dulu ya guys. Oke guys, di sini nih kita proses ngalacau ya guys. Oke guys, kita review guys. Jadi begini ya guys. Proses ngalacau ya guys. Oke guys, jangan lupa like ya guys. Allah, YouTube lagi ajur. Oh, ngalah dua kos, konan aja nih. Nggak sih Jibe. Oh, di jeung cewek. Ya kamar kasih Ji. Ah, Ya. agar kas. Kami nitip. Itu dah harodak. Hap lah. Makan guys. Lah sama tak. Kebal teuing meureun ieu mah. Aing kebeunang. Kebeunang.
Jadi makin enggak. Untung aku